Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-qailu fi kitabihil Qur'an syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluqahul Qur'an. Amma ba'd, faya ibadar rahman usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Huda beserta para jajarannya, yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para remaja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan juga hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita waktu luang, yang mana dua nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia seringkali lalai. Manusia seringkali lupa bersyukur terhadap dua nikmat ini. Rasulullah dalam hadis yang mengatakan ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirum minan nas, yang mana manusia seringkali lupa, seringkali lalai, ya, lupa bersyukur terhadap dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan atau waktu luang. Ya, karena berapa banyak di luar sana orang-orang diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, fisiknya sehat, tetapi mereka tidak memiliki banyak waktu luang. Waktunya disibukkan dengan urusan dunia dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga banyak di luar sana orang diberikan nikmat oleh Allah berupa waktu luang, waktunya banyak, tetapi fisik mereka tidak sehat. Maka mereka pun tidak bisa maksimal dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua yang hadir dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dua nikmat tersebut. Dan saat ini, ya, dua nikmat tersebut kita gunakan datang ke masjid, mendengar kajian ilmu, kemudian nanti dilanjutkan dengan buka bersama, kemudian sholat maghrib secara berjamaah. Maka semoga apa yang kita amalkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai pahala kebaikan untuk kita, dan semoga menjadi pemberat amal timbangan ketika nanti kita berada di yaumil mizan. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha istiqamah berpegang teguh dengan sunnahnya. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersyukur sekali, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, saat ini kita sudah memasuki tanggal 8 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Maka nikmat yang patut, ya, kita syukuri. Bagi orang yang beriman, ya, kita sebagai orang beriman, ada hal-hal atau sikap-sikap yang harus kita perhatikan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, setidaknya ada 3 sikap, ada 3 hal yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin. Sikap pertama yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu hendaknya dia berbahagia ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad langsung memberitakan kabar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Dan di antara kabar gembira yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kabar tentang datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan seluruhnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam, khairum min alfi syahr, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang besarnya keutamaan yang Allah hadirkan pada bulan Ramadan. Jadi antaranya bulan Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan, ya Allah pada bulan tersebut memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk melakukan puasa. Kemudian pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan pintu surga dibuka oleh Allah itu maksudnya adalah umat Islam diberikan peluang sebesar-besarnya untuk bisa memperbanyak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Ini mengisyaratkan bahwasannya orang-orang yang senang berbuat dosa, orang-orang yang senang berbuat maksiat sebelum datangnya bulan Ramadan, maka ketika memasuki bulan Ramadan hendaknya mereka menahan dirinya, jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan mereka masih gemar melakukan maksiat dan dosa. Lillahi fihi lailah. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam, khairum min alfi syahr, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ya ketika memasuki bulan Ramadan mereka memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, memaksimalkan ketaatannya kepada Allah, terutama ketika sudah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ternyata ketika dia sedang beribadah bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya, dia telah melakukan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih sekitar 80 tahun. Maka seseorang ketika beribadah pada bulan Ramadan, ya, bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala beribadah selama 80 tahun. Usia yang kita semua belum tentu bisa mencapai usia 80 tahun. Maka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya, dan Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang ketika memasuki bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana, siapa melakukan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya fadilah atau keutamaan yang Allah persiapkan pada bulan Ramadan.
keutamaan yang tidak akan pernah kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya, dan ini terjadi hanya pada bulan Ramadan saja. Maka sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada bulan tersebut. Mereka tidak mau memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, tidak mau memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam akhir hadis Rasulullah mengatakan, faman hurima khairaha, barang siapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan keutamaan pada bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tadi kan kita sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan pada bulan Ramadan. Begitu banyaknya ya keutamaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Tetapi kata Rasulullah, ada orang-orang yang ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka diharamkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, amalannya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Pertanyaannya, siapakah mereka? Orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan, Allah haramkan baginya untuk bisa mendapatkan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, raghima anfu rajul, sungguh hina dina, rendah seseorang. Kata Syekh Ubaidillah Al-Mubarakfuri, raghima anfu rajul itu merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan pada kiasan tentang puncaknya kehinaan seseorang, tentang puncaknya kerendahan seseorang. Kenapa dia hina dan rendah? Dia hina dan rendah karena dia punya kesempatan tetapi tidak bisa memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Jadi dia sebab dia rendah, sebab dia hina karena dia punya kesempatan tetapi tidak bisa memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Raghima anfu rajul, kata Rasulullah, sungguh hina dina, rendah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, ketika dia sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ia lalui hari-hari pada bulan Ramadan sebulan lamanya. Hatta salakha minhu, sampai bulan Ramadan pergi darinya, berlalu darinya. Falam yughfarlah, tetapi ternyata ketika bulan Ramadan telah berlalu, dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ketika mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, tetapi ketika mereka menjalani hari-hari pada bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena selama bulan Ramadan dia tidak mau memaksimalkan kesempatannya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka menganggap bahwasanya bulan Ramadan tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Ketika menjalani hari-hari yang ada pada bulan Ramadan, dia menganggap bahwasanya hari-hari pada bulan Ramadan biasa saja, tidak ada istimewanya, sama seperti hari-hari di bulan-bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, dia tidak mau memaksimalkan tilawatul Quran, jarang menyentuh Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka tidak memaksimalkan sholatnya. Jangankan untuk pergi berangkat sholat tarawih, berangkat untuk sholat jamaah saja dia malas-malasan. Atau na'udzubillah, dia sampai tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang semacam inilah yang ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah berakhir, berlalu, masuk 1 Syawal, ya, kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri. Di saat semua orang mukmin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang semacam ini dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh rugi dia. 30 hari bulan Ramadan Allah siapkan bagi orang beriman, Allah siapkan banyak keutamaan di dalamnya. Lah orang ini diharamkan oleh Allah bisa mendapatkan keutamaan itu semua. Ketika Ramadan berlalu, dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang sudah diberikan umur oleh Allah, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan.
yang mana kita tidak bisa memastikan apakah di tahun setelahnya kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mari ya kita maksimalkan betul-betul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan baca Quran kita. Kita buat target dari sekarang, dalam satu hari saya mau baca berapa juz, dalam satu bulan saya akan menghatamkan berapa juz. Ya, kemarin waktu sholat tarawih sudah saya sampaikan, beberapa ulama ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mereka banyak memperbanyak interaksinya dengan Al-Qur'an. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, ketika masuk bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Qur'an pada satu rakaat di setiap sholat malamnya. Bayangkan ya. Sholat malam satu rakaat khatam Al-Quran. Nggak bisa kita bayangkan berapa lama mereka melaksanakan sholat Qiyamul Lail. Imam Qatadah rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali hatam. Masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau hatam setiap malamnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya apa? Setiap harinya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak dua kali. Nah, kita Pak, kita bukan orang soleh, ya, kita bukan ahli ibadah, kita masih banyak melakukan dosa. Sudah berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Dalam satu hari sudah berapa juz kita membaca Al-Quran? Maka sudah lebih tentu kita untuk lebih memaksimalkan ketaatan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maksimalkan sedekah kita, maksimalkan sholat kita, maksimalkan bacaan Quran kita. Yang belum bisa baca Quran, tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Silahkan belajar. Ya, Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Pelajarilah ilmu dari sejak Anda dilahirkan sampai Anda meninggal dunia. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar, apalagi Al-Quran. Bagaimana mungkin kita umat Islam yang diturunkan kepada kita pedoman berupa Al-Quran, kita tidak bisa membacanya. Maka yang belum bisa baca Quran silahkan belajar. Sekarang metode baca Quran sudah banyak, tinggal kita ada keinginan atau tidak. Karena semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan seseorang untuk mempelajari Al-Quran. Maka pertanyaannya, fahal min muddakir, ada tidak di antara kalian keinginan untuk bisa belajar? Ya, maka sekali lagi, mari kita maksimalkan betul-betul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Maka kita mari maksimalkan betul-betul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal pertama yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu hendaknya merasa berbahagia. Ya, dalam mengekspresikan kebahagiaan kita lakukan yaitu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu bekali diri kita dengan ilmu. Sebetulnya ini sebelum Ramadan seharusnya, tapi tidak apa-apa, ini masih awal-awal Ramadan, masih ada kesempatan. Jadi yang kedua, bekali diri kita dengan ilmu sebelum kita berpuasa. Ya, bekali diri kita dengan ilmu sebelum kita berpuasa. Kenapa? Karena agama Islam ini merupakan agama ilmu. Itulah kenapa wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah ayatnya adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang berilmu. Maka ketika kita beramal, ketika kita beribadah, jangan kita ikut-ikutan orang. Jangan kita ikut-ikutan orang dan kita tidak tahu dasar ilmunya atas apa yang kita amalkan. Maka seorang ulama pernah mengatakan, la takun imma'ah, janganlah kalian menjadi pengekor. Ekor itu kan ikut depannya, Pak. Kalau depannya ke kanan, ekor ikut ke kanan. Depannya ke kiri, dia ikut ke kiri. La takun imma'ah, janganlah kalian menjadi pengekor, kata ulama. In ahsanan nas ahsantum. Kalau manusia berbuat baik, kamu juga berbuat baik.
Wa in asa'an nas asa'tum. Kalau manusia berbuat buruk, kalian juga berbuat buruk. Maka begitu juga dalam beramal dan beribadah. Jangan kita ikut-ikutan orang, tapi ternyata amalan tersebut tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Maka Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, fabada'a bil ilmi. Hendaklah seseorang itu membekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu, qoblal qawli wal amal, sebelum dia berucap dan juga beramal. Kita, Bapak Ibu sekalian, dalam sholat kita 17 rakaat minimal, itu pun dalam sholat wajib, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dalam setiap sholat kita selalu berdoa memohon kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Para ulama tafsir mengatakan bahwasannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka adalah minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang keempat, was-shalihin, orang-orang yang soleh. 4 orang inilah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Ulama tafsir mengatakan al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kalau kita baca sejarah bangsa Yahudi, Bani Israel, Pak, mayoritas para nabi dan rasul itu Allah utus kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, itu mayoritas semua dikirim kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabinya? Mereka banyak membangkang kepada para nabinya. Bahkan banyak di antara nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Yahudi Bani Israel itu mereka bunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh bangsa Bani Israel. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu bahwa mereka merupakan seorang nabi? Tahu mereka. Ya, mereka tahu ilmunya. Mereka tahu mereka seorang nabi yang Allah utus kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, bangsa Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang nabi. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad hanya karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Ya, maka mereka orang Yahudi dijadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Ulama tafsir mengatakan yang disesatkan oleh Allah humun nasara, mereka orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani disesatkan oleh Allah? Karena orang-orang Nasrani mereka beribadah, mereka beramal tapi tanpa dasar ilmu. Kebalikan dari orang Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mau beramal. Tapi kalau orang Nasara mereka beramal tanpa dasar ilmu. Ya, maka mereka dijadikan orang-orang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka adapun kita sebagai umat Islam ini menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Ya, maka sekali lagi pastikan ibadah kita, puasa kita ini sudah sesuai dengan ilmu. Ya, maka mari kita bekali diri kita dengan ilmu ketika kita menjalankan ibadah apapun bentuk ibadahnya, terutama puasa Ramadan ini. Kita pelajari apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang dimakruhkan dalam berpuasa, apa-apa yang dibolehkan dalam berpuasa. Kemudian misal nanti ada permasalahan seorang wanita hamil. Ketika dia hamil tidak berpuasa, apakah nanti dia hanya melakukan qadha, mengganti puasa saja, atau harus membayar fidyah? Nah, nanti keadaannya berbeda-beda. Kalau ibu hamil dia tidak berpuasa, ya alasannya karena takut atau khawatir terhadap dirinya saja, tidak khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib mengqadha puasanya dan wajib membayar fidyah.
Tapi kalau ibu hamil ya tidak berpuasa, khawatir kepada janinnya dan juga ibunya, maka dia hanya mengqadha puasa saja, tidak perlu membayar fidyah. Atau ya seorang perempuan bulan Ramadan lalu belum selesai qadha puasanya, sampai sekarang masuk Ramadan berikutnya belum selesai juga puasa qadhanya, maka apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, di samping dia harus membayar puasanya, mengqadha puasanya, dia juga wajib membayar fidyah dari setiap satu hari yang dia tinggalkan. Nah ini kan perlu yang namanya ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka mari bekali diri kita dengan ilmu sebelum kita menjalankan ibadah apapun termasuk puasa. Mengapa dalam urusan ilmu dunia saja kita rela duduk di bangku sekolah bertahun-tahun, kita rela menghabiskan uang jutaan, puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk mendapatkan gelar sarjana, magister, doktor, bahkan hingga profesor. Tapi hanya untuk duduk 1 jam saja mendengarkan kajian agama, kita malas-malasan. Ya, maka mari kita bekali ilmu kita dengan diri kita dengan ilmu tentang puasa Ramadan ini dengan cara kita membaca kitab-kitab karya para ulama yang membahas tentang bulan Ramadan, atau kita bisa mendengarkan kajian-kajian dari para ustadz-ustadz yang membahas seputar puasa Ramadan. Itu hal kedua yang harus kita persiapkan ya, yang harus kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ya, yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang sudah kita rutinkan pada bulan Ramadan, mari kita lanjutkan, kita istiqomahkan di bulan-bulan setelahnya. Ya, jangan kita semangat beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Tetapi ketika bulan Ramadan telah berlalu, semangat kita kembali lemah, kembali luntur. Maka seorang ulama ya pernah mengomentari orang-orang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka rajin membaca Al-Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka rajin pergi ke masjid mengisi soft-soft sholat yang kosong. Tetapi ketika Ramadan sudah berakhir, lantunan Al-Quran tidak lagi terdengar. Ketika masuk bulan Ramadan, soft-soft di masjid kembali kosong. Beliau mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifunallah illa fi Ramadan, adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, maka sekali lagi mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk melatih diri kita, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian ketika bulan Ramadan telah berlalu, ibadah yang sudah kita rutinkan pada bulan Ramadan kita lanjutkan, kita istiqomahkan di bulan-bulan setelahnya. Untuk bisa istiqomah ya dalam beribadah, dalam beramal, setidaknya ada 4 hal ya, atau 4 kiat agar kita bisa istiqomah dalam beramal. Yang pertama yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dalam hatinya sudah ada sifat muraqabah, ada sifat merasa diawasi oleh Allah, maka ketika dia ada niatan untuk berbuat maksiat, ada niatan untuk berbuat dosa, dia akan segera takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Ya, maka akan mendorong dirinya untuk bisa istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah, ya ini cukup menarik. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin, itu beliau punya kebiasaan belusuan, Pak, setiap malam keliling kampung untuk melihat kondisi masyarakatnya. Tetapi Umar bin Khattab kalau belusuan itu nggak bawa kamera, Pak. Ya, nggak bawa kamera kemudian diupload ke media. Nah, pernah satu malam Umar bin Khattab ini ya belusuan ngajak anaknya yang laki-laki bernama Asim. Ketika tengah keliling kampung, tiba-tiba beliau berhenti di salah satu rumah. Beliau berhenti karena mendengar dari dalam rumah ada percakapan antara seorang anak gadis dengan
seorang ibunya. Terdengar dari dalam rumah, ya, seorang ibu mengatakan kepada anak gadisnya, "Wahai anakku, campurkan susu tersebut dengan air, agar besok pagi ketika kita jual ke pasar, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak." Anaknya ngomong sama ibunya, "Wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin, pemimpin kita Umar bin Khattab, melarang mencampur susu dengan air." Ya, karena ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, itu ada kebijakan. Tidak boleh seseorang mencampur susu dengan air karena untuk menjaga kualitas susu tersebut. Ya, wahai anakku, campurkan susu tersebut dengan air. Ya, wahai ibu, Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu dengan air. Ibunya ngomong lagi sama anaknya, "Wahai anakku, tenang. Ya, kita aman. Umar bin Khattab tidak melihat kita. Sudah, lakukan saja. Kita aman." Anaknya ngomong lagi sama ibunya, "Wahai ibuku, kalau Umar bin Khattab tidak melihat kita, ketahuilah bahwasannya Robnya Umar, Allah sedang melihat kita." Sifat muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah, sudah tertanam dalam hati anak gadis penjual susu tersebut. Umar yang di luar mendengarkan percakapan tersebut merasa terkesan dengan gadis perempuan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh Umar? Waktu itu juga Umar ngomong sama anak laki-lakinya Asim, "Wahai anakku, besok saya nikahkan Anda dengan gadis penjual susu tersebut." Coba bayangkan, Pak, anak khalifah, kalau sekarang anak presiden lah, rela menikahkan anaknya dengan gadis penjual susu di pasar. Kira-kira sekarang ada nggak, Pak, pemimpin seperti itu? Jangankan anak presiden lah, anak kepala desa mungkin nggak sudi, nggak level. Siapa ya, saya anak kepala desa kok mau nikah dengan anak gadis penjual susu. Tapi Umar bin Khattab tidak melihat status dunianya. Yang dilihat adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah, telah tertanam dalam hati anak gadis perempuan tersebut. Maka betul lah, besoknya dinikahkanlah anaknya Asim dengan gadis penjual susu tersebut. Nikah mereka, dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak perempuan bernama Laila. Laila ketika sudah besar dipinang oleh laki-laki bernama Abdul Aziz. Dari pernikahan Laila dan Abdul Aziz lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umar, atau lebih kita kenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz, yang kelak menjadi pemimpin juga, menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Masya Allah, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai pemimpin, itu tidak lama, Pak, Bu, hanya 2 tahun saja. Tetapi Masya Allah, selama 2 tahun ini Umar bin Abdul Aziz bisa menciptakan kesejahteraan di seluruh negeri kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin membagikan harta zakat, zakat itu kan dibagikan kepada 8 orang, di antaranya fakir dan miskin. Nah, ketika umat Islam membagikan harta zakat, itu tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang mau menerima zakat, saking tidak adanya orang miskin yang hidup di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita, Pak, Indonesia yang katanya sudah merdeka 79 tahun. Tahun depan sudah masuk tahun ke-80. Apakah keadilan kesejahteraan sudah terasa bagi kita? Ya, jangankan dalam ruang lingkup negara, Pak. Di RT saja di sekitar kita masih banyak orang-orang yang hidup miskin. 79 tahun. Waktu yang lama. Ini Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun saja. Kemakmuran terjadi di seluruh negeri kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan domba dan serigala itu bisa hidup berdampingan, Pak. Tidak diterkam. Hewan saja bisa merasakan kesejahteraannya, apalagi manusia. Ya, pelajarannya apa tadi ya? Di balik sosok Umar bin Abdul Aziz, sosok pemimpin yang adil, soleh, ada sosok orang tua yang memiliki ketakwaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sosok orang tua yang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, maka silahkan kita perbaiki terlebih dahulu diri kita. Solehkan terlebih dahulu diri kita. Mustahil, Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan anak-anak kita mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, tapi kita sendiri juga masih jauh dari Al-Quran. Mustahil kita menginginkan anak-anak kita rajin berangkat pergi ke masjid sholat berjamaah, sedangkan kita sendiri juga masih malas-malasan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, jadi hal pertama agar kita bisa istiqomah beribadah yaitu muraqabah.
tanamkan sifat merasa diawasi oleh Allah dalam hati kita. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah, yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, evaluasi diri, koreksi diri kita. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sejak kita menginjak usia balik sampai usia kita saat ini, tanyakan pada diri kita, sudah berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita tabrak? Sudah berapa banyak kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang kalau sudah biasa muhasabah, sudah biasa introspeksi diri, maka dia bisa mengukur dirinya. Kalau amalnya ternyata kurang, maka dia akan sempurnakan. Kalau amalannya sudah baik, maka dia akan terus memperbaiki amalannya. Dia akan terus bisa istiqomah beramal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum, silahkan kalian hisab diri kalian sendiri-sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Rasulullah mengatakan, siapa yang semasa hidupnya tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi diri, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, maka mari kita dari hari ke hari kita selalu muhasabah, kita introspeksi diri, evaluasi diri kita, ya, atas segala perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, yaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Karena memang yang namanya ibadah, yang namanya beramal, itu membutuhkan yang namanya kesungguhan, butuh yang namanya paksaan, Pak. Kita ibadah nggak dipaksa, nggak bakal bisa istiqomah. Seorang tabi'in, ya, bernama Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir ini, beliau seorang tabi'in, kemudian beliau juga seorang ulama, seorang ahli ibadah, dan terkenal kalau berdoa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu hari, ketika kaum muslimin diuji oleh Allah dengan musim kemarau yang panjang, kemudian kaum muslimin berkumpul di tanah lapang melakukan sholat istisqa, meminta hujan. Tetapi ternyata apa? Allah belum juga turunkan hujan. Sehingga ketika masuk waktu malam, datang Muhammad Ibnul Munkadir seorang diri, menyelinap, ya, sembunyi-sembunyi datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Belum selesai berdoa dan belum tangannya turun dari doanya, Allah turunkan hujan kepada penduduk tersebut. Itulah Muhammad Ibnul Munkadir, terkenal dengan doa-doanya selalu diijabah oleh Allah. Beliau pernah mengatakan, kabadtu nafsi arba'ina sanah. Saya, kata beliau, memaksa jiwa saya beribadah kepada Allah itu membutuhkan waktu 40 tahun. Hatta istaqomat, baru setelah itu saya bisa beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, beliau seorang tabi'in. Tabi'in ini merupakan generasi terbaik kedua setelah sahabat. Beliau seorang ulama, seorang ahli ibadah, bahkan ketika berdoa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup jauh dari sahabat, jauh dari nabi, jauh dari tabi'in. Kita bukan ulama, kita bukan ahli ibadah. Doa-doa kita pun kadang-kadang diijabah oleh Allah, kadang-kadang tidak. Sudah berapa lama kita menghabiskan waktu kita, memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita bisa istiqomah. Muhammad Ibnul Munkadir, 40 tahun memaksa jiwanya beribadah baru bisa istiqomah. Kita sudah berapa lama? Sholat taraweh 11 rakaat aja baru 15 menit. Ini kapan selesainya itu, Pak, ya? Baca Quran baru 20 menit. Ya Allah, udah kesel, ya, nyender ke tembok jadi manusia tulang lunak gitu, Pak, ya. Ini Muhammad Ibnul Munkadir 40 tahun tidak tanggung baru bisa istiqomah. Ya, maka memang yang namanya ibadah itu membutuhkan yang namanya mujahadah, membutuhkan yang namanya kesungguhan, harus dipaksa, ya, tidak bisa kita leha-leha bisa istiqomah, mustahil. Ya, mari kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqomah, ya, dalam beribadah, dalam beramal, yaitu mu'aqabah, memberikan sanksi atau memberikan hukuman terhadap diri sendiri ketika kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab, ya, pernah suatu hari beliau mengunjungi kebunnya yang luas. Saking luasnya,
Setelah selesai berkunjung dari kebunnya, dilihatnya ternyata kaum muslimin sudah selesai melaksanakan sholat jamaah. Umar bin Khattab ketinggalan sholat jamaah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Waktu itu juga tidak pikir panjang, Umar bin Khattab langsung memberikan sanksi kepada dirinya, memberikan hukuman kepada dirinya. Beliau langsung menghibahkan kebunnya yang luas untuk kepentingan kaum muslimin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab sekali ketinggalan sholat jamaah, langsung menginfakkan kebunnya yang luas. Kita sudah berapa kali ketinggalan sholat jamaah, Pak? Sudah apa yang kita berikan untuk kaum muslimin atas sanksi diri kita? Seperak pun mungkin kita nggak ada, ya. Wajah tanpa dosa kita, Bu, kayak nggak ada dosa, seolah-olah lah besok saya tak ganti dengan sholat jamaah di masjid. Umar bin Khattab sekali ketinggalan sholat jamaah langsung menginfakkan kebunnya yang luas. Maka ini bisa dijadikan opsi, bisa dijadikan pilihan bagi kita. Ya, misal tadi kita sholat jamaah ketinggalan, maka kita infak 100.000 misal. Ya, atau bisa kita ganti dengan amalan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Misal tadi ketinggalan sholat jamaah sekali, kita ganti dengan baca Al-Quran 1 juz. Ya, hari ini kita nggak baca Quran, kita ganti dengan sholat qiyamul lail 11 rakaat. Bisa diganti dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan bisa menghapuskan amalan-amalan keburukan. Yaitu hal keempat agar kita bisa istiqomah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, agar kita bisa istiqomah, yaitu berdoa. Ya, tidak lupa kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya usaha saja tetapi tidak ada doa, maka itu namanya sombong, ya. Usaha tanpa doa namanya sombong. Sebagaimana Qarun itu kan diberikan harta luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi apa yang dia katakan Qarun? Qarun mengatakan, saya kaya ya memang karena saya rajin usaha, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rajin berusaha. Sombong Qarun, ya. Dia berusaha tapi tidak menyertakan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya. Doa tanpa usaha itu namanya bohong. Ya, kita doa tok tapi nggak ada usaha. Ya Allah, saya pengen kaya tapi nggak ada usaha, ya nggak akan kaya-kaya. Ya Allah, saya ini bodoh, saya pengen pintar. Doa tok tapi nggak ada usaha untuk belajar, sama saja. Ya, jadi usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Ya, jadi itu 5 hal agar kita bisa istiqomah dalam beribadah dan beramal. Yang pertama adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua muhasabah, introspeksi diri. Yang ketiga mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang keempat muaqabah, memberikan sanksi atau hukuman kepada diri kita ketika kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam beribadah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan renungan bagi kita dan juga memotivasi bagi kita untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ya kita jadikan hari-hari pada bulan Ramadan ini ya sebagai momen untuk kita melatih diri kita, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan pada bulan Ramadan. Ya, kemudian nanti ketika bulan Ramadan telah berlalu, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini doanya sekarang atau nanti? Sekarang. Oke. Baik. Nggih. Oh, nggih, monggo. Maaf, ini ada titipan. Apakah membayar fidyah dapat diberikan kepada orang yang tidak berpuasa, katakanlah non muslim? Ya, itu ya. Baik, fidyah ini hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin. Ya, hanya diberikan kepada kaum muslimin dan mereka orang-orang yang memiliki
perekonomiannya kurang, ya bahasa kasarnya orang miskin, ya, orang fakir dan miskin. Jadi fidyah itu diberikan kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Boleh makanan pokok mentah beras atau boleh makanan jadi yang sudah siap saji. Kalau makanan mentah, ya makanan pokok itu sebanyak 1 mud. 1 mud itu seperti ini. Ya, walau alam kalau dikilokan sekitar berapa ya? Kalau di Arab di sana ada ukuran, Pak, ada mud. Itu mudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada takaran pastinya. Walau nanti insya Allah nanti saya cari dulu 1 mud itu ukurannya berapa. Ya, yang jelas fidyah itu disalurkan kepada kaum muslimin yang memiliki ya perekonomian yang kurang. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, sebelum tutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati kita, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا يا الله اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اختم كلامنا بلا إله إلا الله يوم ترفع الروح إليك اللهم اختم كلامنا بلا إله إلا الله يوم ترفع الروح إليك اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal Fauzan. Semoga materi ceramah singkat tadi dapat memberikan manfaat dan kedepannya bisa kita sama-sama untuk terapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pada sore hari ini, yaitu